Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas pemfaktoran untuk bentuk pangkat. Nah, kali ini kita akan membahas pemfaktoran khusus untuk fungsi kuadrat. Poin pembahasan pada video ini akan saya bagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi kuadrat ax kuadrat minus c. Yang kedua, ax kuadrat plus bx. Ketiga, x kuadrat plus bx plus c. Dan terakhir, fungsi kuadrat lengkap ax kuadrat plus bx plus c. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama. Fungsi kuadrat bentuk lengkapnya seperti ini ya, secara umum ax kuadrat plus bx plus c. Nah, pembahasan pertama ini saya khususkan pada yang b-nya 0 dan c-nya negatif. Berarti kalau b-nya 0, c-nya negatif, fungsi lengkap ini menjadi ax kuadrat minus c. Nah, untuk memfaktorkan bentuk yang seperti ini, kita perlu ingat lagi bahwa faktor dari p kuadrat min q kuadrat adalah p minus q kali p plus q. Seperti itu ya. P di sini, jadi ini sama-sama P didapat dari akar P kuadrat yang sebelah sini. Kemudian Q yang di sini didapat dari akar dari Q kuadrat yang di sini. Langsung ke contoh. Nah, X kuadrat min 16. Bagaimana faktornya? Kalau kita lihat lagi, X kuadrat min 16 ini sebenarnya bentuk P kuadrat min Q kuadrat. P kuadratnya adalah X kuadrat, berarti P-nya apa? P-nya adalah akar dari X kuadrat, yaitu X. Q kuadrat adalah 16, berarti Q-nya akar dari 16, yaitu 4. Sehingga kita bisa memfaktorkan menjadi P min Q kali P plus Q, berarti X min 4 dikali X plus 4. Oke, gampang banget. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Aduh, itu ketabrak ya, mohon maaf. 4x kuadrat minus 25. Nah, 4x kuadrat ini adalah P kuadratnya. Berarti P-nya apa? P-nya adalah akar dari 4x kuadrat, yaitu 2x. Kemudian 25 ini adalah Q kuadratnya. Berarti Q-nya adalah akar 25, yaitu 5. Sehingga faktornya menjadi 2x min 5 kali 2x plus 5. Ingat ya, faktornya itu P min Q kali P plus Q. Di sini P-nya 2x, Q-nya 5. Langsung ke contoh selanjutnya. X kuadrat min 10. Berarti P-nya akar dari X kuadrat ya, yaitu X. Kemudian Q-nya apa? Bukan 10 loh ya. 10 ini adalah Q kuadrat. Berarti Q-nya akar dari 10. Kalau nggak bisa kita akarin secara bulat, ya nggak apa-apa. Biarin aja kayak gini, jadi tetap ditulis akar 10. Jadi faktornya adalah X min akar 10 kali X plus akar 10. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, contoh selanjutnya. Coba kita langsung aja. 2x kuadrat min 9, faktornya adalah di sini harusnya akar dari P, berarti akar 2x min akar dari 9, yaitu 3, kali akar 2x plus 3, seperti ini. Benar ya? Selanjutnya, 3x kuadrat min 5. Ini P kuadrat min Q kuadrat, berarti faktornya P min Q, P-nya akar dari ini, yaitu akar 3x min Q. Q-nya akar 5. Oke, akar 3x min akar 5 kali akar 3x plus akar 5. Contoh terakhir, semoga sudah langsung bisa semuanya. X min 2. Nah, meskipun ini nggak ada kuadratnya ya, tapi saya kasih contoh juga karena biasanya di soal-soal lain, di soal UTBK itu cukup sering muncul seperti ini. Jadi tetap kalau ini kita anggap sebagai P kuadrat min Q kuadrat, berarti P-nya adalah akar dari X. Yaitu akar X
min, Q-nya adalah akar dari 2, yaitu akar 2. Jadi X min 2 bisa difaktorkan menjadi akar X min akar 2 kali akar X plus akar 2. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah ini AX kuadrat plus BX plus C ketika C-nya sama dengan 0. Kalau C-nya 0 berarti fungsinya tinggal yang ini aja ya, tinggal AX kuadrat plus BX. Cara memfaktorkannya sama persis seperti pembahasan kita yang pertama, pemfaktoran bentuk pangkat ya. Kalau A dan B-nya di sini punya FPB, berarti FPB-nya kita keluarkan juga, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian X kuadrat dan X kita keluarkan X-nya. Langsung aja ke contoh. Di sini kita punya X kuadrat min 14X. Untuk memfaktorkannya, kita keluarkan X dikali dalamnya itu hasil pembagian setelah masing-masing suku ini dibagi X gitu ya. Pertama, X kuadrat dibagi X, yaitu X pangkat 1. Kemudian min 14X dibagi X, min 14. Jadi, faktor dari X kuadrat min 14X adalah X kali X min 14. Pokoknya X-nya kita keluarkan yang pangkat terkecil, kemudian angkanya kita keluarkan FPB-nya kalau ada FPB. Nah, seperti ini. 4X kuadrat min 16X. 4 dan 16 sama-sama bisa dibagi 4, jadi 4 kita keluarkan. Kemudian X kuadrat dan X, X yang pangkatnya terkecil adalah X pangkat 1, kita keluarkan. Dalamnya adalah hasil pembagian masing-masing suku ini, dua suku ini setelah dibagi 4X. Yo, yang pertama, 4 bagi 4, 1 ya, habis. X kuadrat dibagi X, X. Jadi di sini 1X. Dikurangi 16 bagi 4, 4. X bagi X, habis 1. Nah, jadi faktor dari fungsi ini adalah 4X kali X min 4. Contoh terakhir. Oh iya, maaf, ini ada kesalahan ketik soal ya. Ini harusnya ada X-nya di sini. Jadi, 5X kuadrat min 12X. 5 dan 12 tidak punya FPB, sama-sama dibagi berapa kan nggak ada ya. Jadi, kita keluarkan X-nya saja. Dalamnya, 5X kuadrat dibagi X, 5X, min 12X dibagi X, min 12. Sudah selesai. Khusus untuk poin ini, kalau ingin contoh-contoh lebih banyak atau lebih bervariasi, bisa lihat video selanjutnya ya. Atau klik link di pojok kanan atas itu. Di sana kita sudah kupas tuntas tentang pemfaktoran bentuk pangkat. Jadi nggak cuma pangkat 2 aja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, ini fungsi kuadrat lengkap ya. AX kuadrat plus BX plus C. ABC-nya ada semua. Tapi di sini saya khususkan pada yang A-nya sama dengan 1. A itu koefisien X kuadrat ya. Angka di depannya X kuadrat. Nah, fungsi kuadrat seperti ini, faktornya itu bentuknya gini. X min X1 kali X min X2. X1 dan X2-nya yang saya warnai merah itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang di sini. Jadi, cara memfaktorkannya yaitu X kuadrat plus BX plus C. Faktornya itu bentuknya pasti kayak gini ya. X plus sesuatu kali X plus sesuatu. Anggap aja sesuatunya di sini itu P dan Q. Nah, kita harus menebak angka P dan Q ini yang memenuhi P kali Q hasilnya C. Jadi kalau dikalikan hasilnya konstanta yang di belakang ini. Sekaligus P plus Q sama dengan B. B itu koefisien dari X yang ini. Jadi, faktornya bentuknya pasti X kali X seperti ini. Kemudian, P dan Q-nya kita tebak. Kita cari angka yang kalau dikali hasilnya C dan kalau dijumlah hasilnya B. Nah, tapi nebak-nebaknya nggak boleh asal ya. Biar gampang, di sini saya kasih trik. Mulailah dari hasil kali dulu. Yang ini dulu. Jangan dari penjumlahan dulu, karena kalau penjumlahan itu kemungkinannya ada banyak gitu. Nah, jadi mulai dari cari perkaliannya dulu, kemudian cocok-cocokin sama penjumlahannya.
Yang pasti, kalau di soal C-nya ini bertanda positif, berarti ya, kalau C-nya positif, berarti P dan Q-nya itu sama-sama positif, dua-duanya, atau sama-sama negatif. Karena plus kali plus kan hasilnya plus, min kali min juga hasilnya plus gitu. Tapi kalau C-nya negatif, berarti angkanya yang satunya antara P dan Q itu ya, satunya positif, satunya negatif. Langsung aja kita coba ke soal ya. Contoh pertama, x kuadrat plus 12x min 13 sama dengan, nah faktornya bagaimana? Kita lihat dulu di sini A-nya 1 ya, A itu koefisien depan x kuadrat, A-nya 1, B-nya koefisien x yaitu 12, C-nya min 13. Kita tahu bahwa faktor dari fungsi kuadrat ini bentuknya seperti ini. X plus sesuatu kali X plus sesuatu. Nah, kita tebak dulu sesuatu-sesuatunya ini. Atau kita anggap P dan Q ya. Kita cari yang memenuhi P kali Q sama dengan C. C-nya min 13. Nah, karena di sini min, berarti di sini nanti tandanya satunya plus, satunya min. Kita cari 13 itu berapa kali berapa sih? Ternyata 13 itu cuma punya satu kemungkinan kan? Yaitu 1 kali 13. Kemudian kita cocokkan. Mana yang hasil penjumlahannya itu bisa jadi B, alias plus 12. Apakah 1 min 13? Ataukah 13 min 1? Ternyata yang bisa jadi plus 12 adalah 13 min 1 ya kan? Berarti yang bertanda positif adalah 13 dan yang bertanda negatif adalah 1. Kita masukkan ke sini, X plus 13, X min 1. Nah, jadi faktor dari X kuadrat plus 12X min 13 adalah ini. X plus 13 kali X min 1. Begitu. Untuk pembahasan lebih lanjut, kalau sampai mencari akar-akar, itu sudah saya bahas di video persamaan kuadrat ya. Bisa dilihat di link di pojok kanan atas. Saya kasih contoh selanjutnya. X kuadrat min 9X plus 20. Coba difaktorkan. Pertama kita telaah dulu ABC-nya. Di sini A-nya berapa? A-nya 1. B-nya min 9. C-nya plus 20. Pertama kita tebak dulu suatu angka P dan Q yang memenuhi P kali Q sama dengan 20. Nah, 20 itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa 1 kali 20. Bisa 2 kali 10. Terus apa lagi? 4 kali 5. Dah, punya 3 kemungkinan. Di sini C-nya tandanya positif. Berarti tandanya bisa plus-plus atau minus-minus. Dari 3 kemungkinan ini, mana yang jumlahnya bisa jadi min 9? Ternyata yang jumlahnya bisa jadi min 9 adalah angka 4 dan 5. Dengan tanda gimana? Min 4 dan min 5 gitu ya. Min 4 kali min 5 kan plus 20. Dan min 4 ditambah min 5 hasilnya min 9. Sudah cocok sama di soal. Berarti faktor dari fungsi ini adalah X min 4 kali X min 5. Bisa semua ya, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah nanti. Selanjutnya, nah terakhir ini fungsi yang bentuknya paling lengkap. Yaitu AX kuadrat plus BX plus C, tapi A-nya bukan 1, jadi ada angkanya. Nah, seperti saya sudah bilang, ada beberapa cara untuk menyelesaikan soal ini ya. Tapi di sini saya akan share salah satu cara aja. Sebenarnya juga kalau insting kalian sudah kebentuk, kalian banyak-banyak latihan, nanti kalian udah bisa otomatis ngerjain kayak gini. Jadi nggak perlu manual lagi. Kalau di sini ada 2x kuadrat, kalian tuh udah otomatis, oh ini pasti faktornya 2x plus sesuatu kali x plus sesuatu gitu. Pokoknya di sini kali di sini tuh hasilnya bisa jadi 2x kuadrat.
Nah, tapi buat yang masih latihan, di sini saya akan bahas tahap demi tahap ya. Pertama, kita bisa sederhanakan dulu fungsi ini dengan cara kita buang angka 2 di depan, nih, kita buang A-nya ke belakang. Membuangnya dengan cara dikali. Tapi ingat ya, ini tuh sebenarnya bukan menyederhanakan soal. Jadi kalau diminta sederhanakan bentuk berikut, itu nggak bisa 2-nya dibuang ke belakang. Nggak bisa, beda lagi. Jadi cara yang saya kasih ini cuma nyiasatin soal aja gitu. Ini khusus dipakai di pemfaktoran. Sehingga setelah 2-nya dibuang, persamaannya atau fungsinya berubah menjadi x kuadrat min 7x min 2 kali 9, 18. Sekali lagi ingat ya, soal dan fungsi baru yang saya buat ini tidak bernilai sama, ini bukan sama dengan. Ini kita hanya menyiasati soal aja gitu. Jadi mohon jangan salah paham. Nah, setelah terbentuk seperti ini kan A-nya udah 1, udah sederhana. Selanjutnya ya kita faktorkan kayak biasa, seperti di contoh sebelumnya tadi. Ini faktornya adalah X plus P kali X plus Q dengan P kali Q hasilnya min 18 dan P plus Q hasilnya minus 7. Oke, kita cari dari faktor-faktornya 18 dulu. 18 itu kemungkinannya apa aja? 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Ada 3 kemungkinan ya. Nah, karena di sini tandanya negatif, berarti antara P dan Q, satunya positif, satunya negatif. Nggak tahu yang mana, belum tahu. Nah, mana antara 3 kemungkinan ini yang jumlah atau selisihnya bisa jadi min 7? Yang selisihnya bisa jadi 7 adalah 2 dan 9. Yang kita ambil berapa? 2 sama min 9 gitu ya. Karena 2 kurangi 9 hasilnya min 7. 2 kali min 9 hasilnya min 18. Jadi di sini kita isikan plus 2 dan min 9. Tapi jangan lupa, tadi kan A-nya kita buang nih. Ini harus dikembaliin lagi ya. Kembaliinnya tulis di sini di masing-masing faktornya. Jadi per 2 per 2. Angka 2 yang kita perkan di sini, yang kita bagi di sini itu tergantung A-nya ya. Jadi kalau A-nya 3, misalkan di sini 3x kuadrat, ya di faktornya ini dibagi 3, ini juga dibagi 3 gitu ya. Kalau di sini 5x kuadrat, berarti di sini dibagi 5, bagi 5, seperti itu. Ini kalau kita sederhanakan lagi, menjadi x plus 2 per 2 adalah 1. Kemudian ini biar nggak pecahan, angka 2-nya bisa kita buang ke sini. Loh, kok bisa dibuang-buang kayak gitu sih? Sebenarnya bukan dibuang ya. Kalau persamaan kuadrat, ini kan sama dengan 0. X plus 1 dikali X min 9 per 2 sama dengan 0. Berarti kan X plus 1 sama dengan 0 atau X min 9 per 2 sama dengan 0. Nah, kalau saya ambil yang X min 9 per 2-nya, berarti X min 9 per 2 sama dengan 0. Ini bisa dikali 2 semua, menjadi 2X min 9 per 2 kali 2, 9 sama dengan 0 kali 2, 0. Nah gitu, jadi gampangannya 2-nya bisa dipindah ke sini. Aslinya bukan dipindah ya, tapi dikali 2 semua, seperti itu. Jadi faktornya bentuk yang sederhananya adalah X plus 1 kali 2X min 9. Selesai. Kita ke contoh berikutnya agar lebih mantap. Nah, 4X kuadrat min 16X plus 7. Kalau kalian mau tebak-tebakan langsung ya, tanpa pakai cara yang tadi, ini ada 2 kemungkinan jadinya. Ada lebih banyak kemungkinan. Karena di sini depannya 4X kuadrat, faktornya itu bisa aja 4X kali X. Bisa juga 2X kali 2X. Nah, jadi kan ada lebih banyak yang kita tebak-tebak ya. Nanti semakin besar angka di sini, kemungkinannya akan semakin banyak. Karena itu meskipun kalian udah lancar tebak-tebakannya, tetap harus tahu cara yang manual. Ya, jaga-jaga, misalkan nanti
tebak-tebakannya macet gitu ya. Seperti tadi, langkah pertama kita sederhanakan fungsinya. Kita buang A-nya ke belakang sini. Sehingga fungsinya menjadi X kuadrat min 16X plus 4 kali 7. 28. Artinya kita mau cari P dan Q yang kalau dikali hasilnya 28 dan kalau dijumlah hasilnya min 16. Kita mulai dari faktornya 28. Kemungkinannya ada beberapa. Yang pertama 1 kali 28 atau 2 kali 14 atau apalagi 4 kali 7. Dari 3 kemungkinan ini, mana yang hasil jumlahnya bisa jadi 16? Pasti yang ini ya, 2 dan 14. Kemudian tandanya gimana? Hasil kalinya adalah positif, berarti kemungkinannya plus-plus atau minus-minus. Tapi hasil jumlahnya negatif, nggak mungkin yang plus-plus kan, berarti kita ambil yang minus-minus. Jadi faktornya ada min 2 dan min 14. Coba dicek, min 2 kali min 14, plus 28. Min 2 ditambah min 14, min 16. Udah bener. Kita masukkan faktornya adalah X min 2 kali X min 14. Ingat, ini masih belum selesai ya. Kita harus mengembalikan 4 yang tadi kita buang. Kita kembalikan ke sini, per 4, per 4. Ini angkanya boleh disederhanakan ya. 2 per 4 kita coret 2. 14 bagi 4 bisa dibagi 2. 14 bagi 2, 7. 4 bagi 2, 2. Oke, kemudian ini bisa dipindah ke sini gitu ya. Per 2-nya juga dipindah ke sini. Alasan pindahnya sama kayak tadi ya. Disama denganin 0. Kesimpulannya, faktor dari soal di atas adalah 2x min 1 kali yang ini 2x min 7. Baik, cukup sampai sini pembahasan kita kali ini. Buat yang masih ada pertanyaan, masih belum paham, silahkan hubungi kontak yang tersedia atau komen di bawah. Nah, kita ada tantangan lagi buat kalian. Bagi yang sudah memahami pembahasan di atas, silahkan kerjakan 5 tantangan ini. Yang ingin sharing jawaban, silahkan bisa kirim email, hubungi kontak, atau langsung komen di bawah ya. Oke, selamat belajar. Saya akhiri dulu untuk pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.